Kalau saya, karena saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, jawaban saya tentu Israel yang menang. Saya berani mengatakan Iran yang menang. Setidaknya Iran menang 2-0. Israel tidak pernah meneriakkan slogan-slogan matilah Iran atau matilah Arab Saudi. Tidak pernah. Perang, kejahatan apapun dilakukan oleh siapapun, ketika dilegitimasi dengan bumbu-bumbu agama, maka semua kejahatan akan terlihat terhormat. Kalau Mbak Monik dengan segala halusinasinya kita nggak usah bahas lah ya. Cukup. Israel is not a state. Israel is strategic Western colonial crusader project. Secara politik, Israel ingin menuntaskan ambisinya, target politiknya, memperkokoh dominasi regional. Ujungnya apa? Rezim. Perubahan rezim. Ini dua pertarungan mesianik yang ingin mempercepat akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya, setelah 12 hari berperang, gencatan senjata dilakukan oleh kedua belah pihak, Israel dan Iran, dan sama-sama mengklaim bahwa mereka menang. Orang-orang di Teheran berkumpul merayakan kemenangan itu dengan slogan Israel Day. Kemudian Israel pun mengklaim kemenangan itu. Meskipun di awal-awal bahwa banyak pihak yang mengatakan bahwa Israel lah pemenang dari perang ini dengan membeberkan misalnya 7 kekuatan dari Israel. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah menang melawan Israel, atau dia plesetkan katanya Israel. Tetapi faktanya sekarang, walaupun misalnya sama-sama mau melakukan gencatan senjata, tetapi sepertinya yang pertama ciut nyalinya itu adalah Israel, di mana Donald Trump yang pertama kali menawarkan gencatan senjata itu. Karena yakinlah Israel ini bagian dari kaki tangan dari Amerika Serikat. Mengejutkan memang bahwa ternyata Iran mampu mengimbangi kekuatan-kekuatan Israel. Dan andaikan perang ini dilanjutkan terus-menerus, maka Israel itu akan habis. Mengapa saya berkata demikian? Satu, kalau kita berbicara soal populasi, Iran itu lebih 90 juta. Israel lebih 9 juta. Ya, perbandingannya luar biasa. Kemudian secara geografis, menurut beberapa pengamat, menurut beberapa orang yang paham tentang strategi perang, Iran itu diuntungkan. Sementara Israel itu berada di daerah terbuka dan daerahnya sangat sempit. Kemudian soal kesetiaan masyarakatnya. Berbicara soal kesetiaan masyarakat, kalau di Iran masyarakatnya lumayan setia kepada pemerintahannya, bahkan mendukung perang itu. Tetapi sebaliknya di Israel banyak yang melarikan diri, karena pada faktanya kan banyak orang sekitar Arab yang kemudian menjadi penduduk Israel. Lalu kemudian ketika merasa tidak nyaman, maka bisa saja dia melarikan diri. Jadi andaikan perang ini diteruskan begitu saja, perang yang panjang, maka sangat mungkin Iran itu adalah pemenang. Kalaupun ada campur tangan misalnya, seperti video yang sebelumnya saya buat, Amerika Serikat campur tangan, terbukti juga dengan membombardir 3 situs nuklir Iran. Itu pun tidak membuat Iran ciut. Belum maju Rusia untuk membela Iran, belum maju juga Korut, belum maju juga China yang kemungkinan sangat besar mendukung Iran. Mereka sudah ciut, dan karena membaca dirinya akan kalah sehingga menawarkan untuk gencatan senjata. Karena kalau gencatan senjata itu seolah-olah imbang, kita bisa saling mengklaim bahwa sayalah yang menang. Andaikan ini diteruskan, maka sangat mungkin mereka hancur. Kemudian selanjutnya, kalau persoalan dukungan dunia, sebenarnya sih Israel itu kalaupun didukung oleh Amerika dan beberapa negara besar yang lain, tetapi secara umum dunia tidak mendukung apa yang dilakukan Israel itu di Palestina. Katanya
Israel ini bersama Amerika adalah mereka yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi sepanjang perang dari 7 Oktober 2023 kalau tidak salah sampai sekarang, berapa anak-anak Israel yang terbunuh? Menurut data terakhir 16.000. Itu anak-anak. Baru seolah-olah mereka inilah yang paling benar. Mereka adalah korban. Seperti sebuah lagu yang mendayu-dayu, yang putus asa, yang selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Seperti teman saya mengatakan, playing victim, berperilaku sebagai korban. Jadi salah besar mereka yang mengatakan di awal bahwa Iran tidak akan pernah menang melawan Israel. Kalaupun 7 lapis pertahanan dari Israel itu tetap bisa dikalahkan oleh Iran. Iran bukan negara kecil. Iran punya semangat. Iran punya semangat teologi. Iran punya kepercayaan bahwa kalaupun mati melawan penjajah, itu adalah sahid. Itu adalah salah satu keunggulan mereka juga. Kalau kita berbicara tentang kekuatan rudal dan sebagainya, itu sulit diprediksi karena seolah kita tidak lihat. Kita tidak bisa mengecilkan kekuatan Israel soal rudal dan sebagainya. Kita juga tidak bisa mengecilkan Iran. Tetapi fakta-fakta lain, kekuatan-kekuatan lain seperti yang saya jelaskan tadi adalah salah satu yang menentukan. Makanya video saya sebelumnya mengatakan bahwa terlalu cepat kalau kita mau mengatakan si A atau si B menang, tetapi tergantung siapa yang terlibat dalam perang ini. Walaupun sebenarnya pada akhirnya tanpa terlibat siapapun, Iran tetap sebagai pemenang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.